Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas atau mengkaji kitab At-Tibyan atau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab ini adalah karangan Imam An-Nawawi. Beliau adalah ulama besar Asy-Syafi'iyah, atau nama lengkapnya Al-Imam Al-Allamah bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Termasuk banyak sekali karya-karya beliau, termasuk kitab Syarah Muslim, Riyadhus Shalihin, atau bahkan Al-Azkar An-Nawawi. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana kitab tersebut insyaallah akan menjelaskan tentang adabnya orang yang membaca Al-Quran, atau adabnya orang-orang yang hafal Al-Quran, atau istilahnya lebih umum adalah adabnya orang membaca Al-Quran. Dalam kajian yang pertama, di bab awal, kita akan membahas tentang bab tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran. Jadi insyaallah nanti kita akan campuran bahasanya, kita maknani secara pesantren, insyaallah begitu. Dan kebetulan lagi ini awal adalah bulan Rajab, dan kebetulan juga Imam An-Nawawi itu wafat ketika atau tanggal 24 Rajab. Kalau dalam hasanah para ulama itu biasanya ketika seorang ulama itu meninggal dunia, maka akan lahirlah ulama penerusnya. Dan semoga dengan ini pada bulan-bulan Rajab ini kita membahas atau mengkaji kitab beliau dengan tujuan untuk mensiarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan yang pertama, babul awal. Babul awal, al-babu utawi bab, al-awwalu kang awal, iku fi atrafin ing dalem mertilake pira-pira arah-arah min fadilati tilawatil Qur'ani, saking utamane maca Al-Qur'an, wa hamalatihi lan pira-pira wong kang hafal Al-Qur'an. Jadi di bab awal niki kita akan membahas tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Pertama, beliau Imam An-Nawawi mengutip sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala dawuh sapa Allahu Allah Azza wa Jalla, innal ladzina satemene wong akeh yatluna kang maca sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah, yakni Al-Qur'an. Wa aqamu lan jumenengi sapa alladzina as-sholata ing sholat, wa anfaqu
lan nafkahake sapa alladzina mimma ing setengah saking barang razaqnahum kang paring sapa ingsun ing alladzina sirran ing dalem tingkah samar wa alaniyatan lan tingkah ngedeng ya rajuna hal ing ngarep-ngarep sapa alladzina tijaratan ing dagangan lan tabura kang ora bakal sirna apa tijarah liwaffiyahum iku liwaffiyahum yakti bakal nuhoni sapa Allah ing alladzina ujurahum ing pira-pira ganjarane alladzina wa yazidahum lan nambahi sapa Allah ing alladzina min fadlihi saking kanugrahane Allah innahu suduhune Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane syakurun tur kang akeh nrimo syukure. Al-Qur'an surah Al-Fatiha. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabnya Allah yakni Al-Quran dan orang-orang yang melakukan sholat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada rezekinya entah itu secara samar atau secara terang-terangan maka yarjuna tijaratan lan tabur ketika sholatnya sedekahnya itu memang benar-benar mengharapkan yakni ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan sirna maka liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli maka Allah pasti akan membalas dengan pahala dan Allah pasti akan menambahi dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan tentang bahwa sesungguhnya Allah itu pasti akan membalas orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang mengerjakan sholat dan orang-orang yang menafkahkan sebagian daripada rezekinya Allah pasti akan membalas dengan suatu balasan yang sangat baik. Ini adalah ayat yang pertama yang dikemukakan oleh seorang muallif Al-Imam An-Nawawi. Dan seterusnya beliau mengutip sebuah hadis. Warawaina lan riwayatake sapa ingsun an Utsman bin Affan saking Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Utsman bin Affan Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, khairukum utawi luweh bagus-baguse sira kabeh iku man wong ta'allama kang belajar sapa man Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa 'allamahu lan mulang sapa man ing Al-Qur'an. Jadi hadis ini sahih dari Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari ini adalah sebuah kitab yang mana huwa ashahul kutubi ba'dal Quran. Jadi hadis ini ada di Imam Bukhari dan itu ada sebuah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Beliau Nabi bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Kalau dilihat dari hadis ini bahwasanya seseorang yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, entah itu satu huruf, dua huruf, entah itu menjadi guru TPQ, padahal secara kacamata umum guru TPQ saja, padahal
Walaupun guru TPQ orang-orang yang mengajarkan alif ba itu masya Allah, itu adalah orang-orang yang dikhitabi atau disifati oleh Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'an. Jadi sebaik-baik manusia yaitu adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Nah, itu termasuk hadis yang menjadi hujjah tentang keutamaan orang-orang yang selalu belajar Al-Qur'an dan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an. Dan di riwayat yang lain, wa ana Aisyah radhiyallahu anha, lan dipun riwayataken Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Aisyah, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi, allazi utawi wong yaqra'u kang maca sapa allazi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hali utawi allazi iku mahirun mahir atau pandai bihi kelawan Al-Qur'an, iku ma'as safaratil kiramil bararah, sartane pira-pira malaikat kang dadi utusan, al-kirami pira-pira kang mulya, al-bararati tur pira-pira kang bagus. Wallazi utawi wong yaqra'u kang maca sapa allazi al-Qur'ana ing Al-Qur'an, wa huwa hal utawi allazi iku yatata'u abot sapa allazi fihi ing dalem Al-Qur'an, wa huwa utawi allazi alaihi ing atase Al-Qur'an iku syakun kang abot, iku lahu iku kedue allazi ajrani utawi ganjaran loro. Rawahul Bukhari wa Abul Hasain. Jadi hadis ini juga dirawikan atau diriwayatkan oleh dua imam besar, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bahwa allazi yaqra'ul Qur'an, orang yang pandai membaca Al-Qur'an, dan orang tersebut itu orang yang membaca Al-Qur'an dan orang itu pandai, mahir, lisannya fasih, bisa jadi suaranya bagus, maka nanti di akhirat orang tersebut akan bersama malaikat yang mulia. Jadi kedudukannya itu akan bersama malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang mana ketika membaca Al-Qur'an itu terbata-bata, lesannya berat untuk diucapkannya, bisa jadi karena kalau nanti sudah tua dan lain sebagainya. Itu kata Kanjeng Nabi, wa huwa alaihi syakul lahu ajrani, orang tersebut mendapatkan dua pahala, yakni yang pertama pahalanya beratnya melafalkan Al-Qur'an, yang kedua pahalanya membaca Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwasanya orang membaca Al-Qur'an itu satu huruf saja itu diberi pahala 10 kebaikan. Kita bayangkan ketika kita membaca Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim itu sudah berapa huruf. Ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika kita membaca Yasin, itu insya Allah kita sudah tidak bisa menghitungnya lagi. Itu juga termasuk keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dan lagi Imam An-Nawawi juga menuliskan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masadul mukmini utawi perumpamaane wong mukmin, wong iman, allazi rupane wong yaqra'u kang maca sapa allazi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an, iku masalul utrujjati, padane jeruk keprok, rihuha utawi ambune utrujjah iku thayyibun kang wangi,
wa ta'muha utawi rasane utrujah iku thayyibun ina. Wa masalul mu'mini utawi perumpamaane wong mukmin allazi rupane mukmin iku la yaqra'u kang ora maca sapa allazi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masal tamrati padane kurma la riha kang ora ana ambu iku maujud laha kedue tamrah wa ta'muha utawi rasane tamrah iku hulwun manis wa masal munafiki utawi perumpamaane wong munafik allazi rupane munafik yaqra'u kang maca sapa allazi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku masalur rayhanati padane kembang wangen-wangen rihuha utawi ambune rayhanah iku thayyibun wangi wa ta'muha utawi rasane rayhanah iku murrun pahit wa masalul munafiki utawi perumpamaane wong munafik allazi rubani munafik iku la yaqra'u kang ora maca sapa allazi Al-Qur'ana ing Al-Qur'an iku kama salil hanzalati perumpamaane putra wali laisa ora kang ora ana iku laha ketuwe hanzalah abarihun ambu wa ta'muha utawi rasane hanzalah iku murrun ba'id rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dan ada hadis lagi, sebuah hadis yang mana menerangkan tentang orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwasanya perumpamaan orang yang mukmin, wong sing beriman kok tasik gelem maos Al-Quran atau masih mau membaca Al-Quran, maka Kanjeng Nabi itu mengumpamakan seperti jeruk keprok, yang mana jeruk itu baunya harum, rasanya juga manis. Dan perumpamaan orang yang mukmin, yang beriman, yang mana orang tersebut tidak mau membaca Al-Quran, itu Kanjeng Nabi itu mengumpamakan seperti kurma. Jadi kurma itu enggak ada baunya, tetapi rasanya manis. Ya, jadi orang yang beriman, orang mukmin ketika tidak mau membaca Al-Quran itu seperti kurma. Kurma itu kan rasanya manis tapi enggak berbau. Tetapi orang munafik itu ketika masih mau membaca Al-Quran itu seperti bunga. Bunga itu dipandang enak itu, dicium juga wangi, tetapi ketika dimakan itu pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang masih mau membaca Al-Quran. Itulah termasuk keistimewaan Al-Quran. Jadi walaupun munafik, ketika masih mau membaca Al-Quran itu masih ada daya tarik, wah bagus, tetapi tidak bisa dimakan. Dan yang terakhir adalah orang munafik yang mana tidak mau membaca Al-Quran itu diumpamakan seperti putra wali. Putra wali itu tidak ada baunya dan rasanya pahit. Itulah perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. Kita teruskan lagi tentang keutamaan Al-Quran. Ini adalah hadis yang mana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala matur dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, innallaha ta'ala setuhune Allah taala iku yarfa'u luhurake sapa Allah bihadzal kitabi kelawan iki kitab ay Al-Qur'an aqwaman ing pira-pira kaum wa yadha'ulan ngasorake sapa Allah
bihi kelawan haza yakni Al-Qur'an akharina ing kaum kang keneh rawahu Muslim. Ini juga jeung Nabi menerangkan bahwasanya Allah itu meninggikan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah juga akan merendahkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah Allah itu menjamin orang-orang yang beriman itu dengan akan mengangkat derajatnya dengan Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah orang tersebut ketika mengamalkan Al-Qur'an otomatis orang tersebut akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan merendahkan kaum yang lain. Dikatakan apa? Dikarenakan dia tidak berpedoman kepada Al-Qur'an. Makanya ada pembeda. Al-Qur'an juga diistilahkan dengan pembeda. Jadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Itulah Al-Qur'an yang menjadi pembeda. Dan lagi ada sebuah hadis bahwasanya kita bersabda, Iqra'u maca sira kabeh. Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu mongko seduhune Al-Qur'an. Iku yakti bakal teko apa Al-Qur'an yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Syafi'an halinulungi di ashabihi maring pira-pira wong kang maca Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Itu hadis sahih ya dari Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Lafaz Iqra'u ini bentuk fi'il amar, perintah. Iqra'u seperti aqimis shalah gitu. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, itu perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi, karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena setiap perintah yang diperintahkan dari Allah ataupun Rasul kepada kita itu pasti ada manfaatnya. Jeung Nabi memberi syarat, ketika kalian ingin syafaatku maka bacalah Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Bukan belilah Al-Qur'an, bukan tumpuklah Al-Qur'an, bukan. Tapi Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Itu karena orang yang membaca Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat akan disyafaati Al-Qur'an. Ini sahih gitu. Jadi Al-Qur'an juga bisa mensyafaati kita. Dengan apa? Dengan membacanya. Itu termasuk fadilah atau keutamaannya Al-Qur'an. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan yang akan datang. Saya kira sedikit ini semoga bermanfaat. Dari kami, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.